warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Septi Fatima Utianti, dalam pembelajaran Sosiologi kelas 11, fase F. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menciptakan integrasi sosial di tengah dinamika masyarakat digital yang terus berubah. Karena, tahukah kalian tentang integrasi sosial? Apakah kalian menjadi bagian dari integrasi sosial tersebut? Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini kalian menemukan dua gambar. Gambar pertama berkaitan dengan upacara 17 Agustus. Gambar kedua berkaitan dengan undangan digital yang saat ini marak dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak, apakah menurut kalian kedua gambar ini adalah integrasi sosial? Ya, benar. Kedua gambar ini adalah bentuk integrasi sosial. Nah, perbedaannya adalah yang satu menggunakan digital, yang satu adalah bentuk integrasi sosial yang bersifat sederhana. Anak, tahukah kalian apa pengertian dari integrasi sosial itu sendiri? Apabila kita merujuk pada pendapatnya Robert Kamarten dalam teori struktural fungsional, maka kita akan mengetahui bahwa Robert Kamarten mengatakan bahwa masyarakat sebagai suatu sistem yang teratur dan terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Apabila satu bagian itu mengalami perubahan, maka akan menyebabkan perubahan pada bagian yang lainnya. Begitu juga kita bicara mengenai integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pasti masyarakat akan mengalami perubahan. Nah, bagaimana perubahan itu tetap bisa menciptakan integrasi sosial? Maka kita berupaya bagaimana supaya masyarakat bisa bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Anak-anak, faktor penentu integrasi sosial itu bisa kita lihat pada gambar berikut ini, di mana gambar ini menunjukkan banyak individu yang bergabung dalam sebuah kelompok yang bernama APEC. Besar kecilnya kelompok adalah salah satu faktor penentu integrasi sosial. Anak-anak, menurut kalian, apakah gambar berikut ini adalah salah satu faktor penghambat integrasi sosial? Ya, benar. Ini adalah salah satu faktor penghambat integrasi sosial, yaitu konflik. Konflik itu adalah salah satu faktor yang menghambat integrasi sosial. Apalagi yang menghambat integrasi sosial selain konflik? Ya, betul. Ada etnosentrisme, diskriminasi, ataupun primordialisme, itu juga bisa menghambat integrasi sosial. Nah, ketika kita ingin menciptakan integrasi sosial, maka kita harus tahu apa saja bentuk yang akan kita gunakan untuk bisa menciptakan integrasi sosial. Nah, yang harus kita tahu bahwa bentuk integrasi sosial itu ada 4. Apa saja itu? Yang pertama adalah normatif. Yang kedua adalah fungsional. Yang ketiga adalah bentuk koersif. Dan yang keempat, bentuk integrasi sosial yang bisa kita gunakan adalah asosial. Bagaimana cara kita menciptakan integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat? Maka ternyata ada 2 prosedur yang kita bisa gunakan untuk kita bisa mengetahui apakah apa yang kita sudah pelajari berkaitan dengan menciptakan integrasi di tengah dinamika masyarakat digital itu sudah kita pahami atau belum, maka coba kalian kerjakan soal yang Ibu tampilkan pada gambar berikut. Anak-anak, bagaimana? Apakah sudah coba dikerjakan? Jawabannya apa? Ya, betul. Kalian sudah bisa, bukan? Mari kita lanjut soal berikutnya. Anak-anak, soal terakhir ini coba kalian perhatikan dengan baik karena soal ini digunakan untuk mengetahui apakah upaya untuk menciptakan integrasi sosial yang telah kita lakukan sudah berhasil atau belum. Anak-anak, bagaimana? Jawabannya adalah ya, betul sekali. Nah, ini jawaban dari soal terakhir kita, yaitu kita akan tahu bahwa integrasi yang kita ciptakan berhasil atau tidak itu berdasarkan apa yang ada di soal ini. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Kita pelajari lagi materi integrasi sosial supaya kita bisa
mencoba mengaplikasikan bagaimana menciptakan integrasi sosial yang ada di sekitar kita. Anak-anak, menciptakan integrasi sosial bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, kita harus paham betul apa-apa saja konsep-konsep yang harus kita pelajari supaya apa yang kita ingin ciptakan itu bisa berhasil. Nah, dengan kalian belajar materi integrasi sosial, maka harapan Ibu, kalian bisa menciptakan integrasi sosial yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi, sekarang dunia digital begitu tren di kalangan anak-anak muda. Begitu banyak berita-berita yang terkadang hoax dan viral, tapi itu tidak menciptakan integrasi, malah memecah belah integrasi. Oleh karena itu, bagaimana pentingnya materi integrasi sosial ini untuk kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kehidupan masyarakat digital yang terus berubah ini tidak menimbulkan disintegrasi, tapi malah menciptakan integrasi sosial. Sekian dulu materi dari Ibu. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.